Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Semoga kalian sehat selalu. Oke, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mendukung channel ini, yang selalu setia memberikan like, memberikan komentar, serta mensubscribe dengan hati yang ikhlas. Terima kasih banyak, tanpa kalian channel YouTube ini tidak mungkin seperti sekarang. Oke, pada kali ini saya akan membahas bagaimana perawatan murai batu trotol sampai ke tahap pastol. Sebelumnya saya telah memberikan sedikit informasi bagaimana memilih trotol murai batu. Nah, jika para teman-teman kicau mania sudah membeli trotol murai batu, di kesempatan kali ini saya akan menjabarkan bagaimana cara merawat trotol murai batu yang baik dan benar. Mungkin saya akan menjabarkan terlebih dahulu mulai dari tahap yang pertama, yaitu usia 0 sampai 2,5 bulan. Untuk usia 0 sampai 2,5 bulan ini biasanya burung masih berada di tangan peternak, belum berada di tangan calon pembeli atau calon pemeliharanya. Nah, di usia 0 sampai 2,5 bulan ini biasanya para peternak meloloh dengan pur basah atau dengan pur yang diproduksi oleh peternak itu sendiri untuk dimakankan ke trotol murai batunya. Biasanya para peternak juga memberi tambahan kroto ataupun jangkrik. Nah, jumlah jangkriknya itu tergantung dari peternak itu sendiri. Ada yang memberinya 10 ekor, 20 ekor, ataupun sampai 30 ekor dalam sehari. Mungkin ada juga yang memberi jangkriknya dengan minim antara 3 atau 5 ekor saja. Sebetulnya jumlah ekstra puding yang diberikan akan berpengaruh ke asupan gizi yang diterima oleh seekor murai batu trotol tersebut. Biasanya di usia 0 sampai 2,5 bulan kroto juga diberikan untuk dicampur pakan trotol murai batu. Di tahap ini trotol jelas non jemur, karena biasanya ditempatkan di bawah bohlam lampu yang berwarna kuning. Ya, alasannya supaya badannya tetap hangat. Oke, di usia 0 sampai 2,5 bulan ini diusahakan trotol dimasteri dengan burung-burung kecil, bisa dengan burung konin, burung sogon, burung kemade, ataupun burung yang lainnya. Karena pada tahap usia tersebut memori otaknya sangat mudah mencerna suara dari burung lain. Dan jangan lupa untuk diperkenalkan juga dengan suara MP3. Bisa dengan memutar ulang suara burung berjenis tembakan seperti burung cililin ataupun kapas tembak. Nah, kalau saya biasanya menggunakan MP3 full 24 jam dengan suara volume yang sedang saja. Oke, kalau dari tahap 0 sampai 2,5 bulan, yang terpenting itu kita harus bisa menjaga ritme pemberian pakannya, harus teratur dan konsisten di jamnya, jadi supaya dia tidak kelaparan juga. Nah, masalah asupan gizinya di usia tersebut, saya pribadi tidak ada batasan pemberian ekstra puding, karena ini adalah masa pertumbuhan. Sama seperti halnya manusia, dia butuh asupan gizi yang baik, yang berguna untuk masa pertumbuhan tulangnya, pertumbuhan badannya, atau untuk saraf motoriknya, dan juga untuk memori otaknya. Oke, kita lanjut pada tahap berikutnya. Dari usia 2,5 bulan sampai 5 atau 6 bulan.
Di usia ini biasanya para peternak sudah mendistribusikan trotolannya kepada calon pemesan atau calon perawat. Nah, di usia 2,5 bulan ini ada beberapa faktor penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah masalah ekstra puding. Nah, di sini saya tidak pernah mau untuk membatasi ekstra puding karena yang seperti saya bilang, di usia 0 sampai 2,5 bulan tadi pemberian ekstra puding ini akan berpengaruh terhadap perkembangan trotol murai batu itu sendiri. Semakin bagus dan semakin berkualitas ekstra puding yang kita sajikan, tentunya dia akan tumbuh dengan optimal. Kalau ada batasan ekstra puding, itu tidak menjadi persoalan. Biasanya ada beberapa teman-teman kicau mania trotol biasanya hanya diberikan ekstra puding mungkin 3 ekor sampai 5 ekor jangkrik saja setiap harinya. Ini juga ada bagusnya. Jadi kita nantinya si trotol ini lepas menjadi pastol dan pastol menjadi dewasa, untuk settingan ekstra pudingnya tidak terlalu tinggi karena dari waktu kecil dia disettingnya sudah rendah. Tapi kalau menurut saya pribadi, jika ada pembatasan seperti itu, nanti perkembangan sel-sel tubuh kurang begitu optimal. Karena justru di masa ini adalah masa dimana trotol akan berkembang dengan baik. Nah, itu yang dibutuhkan asupan gizi yang bagus. Kalau ada pembatasan jumlah ekstra puding, otomatis ada faktor yang harus dikorbankan nantinya. Contoh, pertumbuhan fisiknya tidak akan optimal. Untuk itu saya hanya bisa menyarankan, biasanya kalau saya pribadi pagi jangkrik 10 ekor dan 10 ekor lagi sore harinya. Bagi sebagian teman-teman mungkin 20 ekor itu berlebihan. Tapi sejauh ini yang saya amati dan cermati tidak ada masalah. Dan ketika dewasa pun luar biasa, semua mampu dengan tumbuh maksimal. Itu untuk jumlah jangkriknya. Sedangkan untuk pemberian kroto, bagi teman-teman kicau mania mungkin keberatan untuk diberikan kroto pada usia tersebut. Kalau saya, kroto diberikan tiap hari meskipun hanya sedikit, karena kroto adalah asupan protein yang baik untuk pertumbuhan si trotol tersebut. Nah, ketika jumlah ekstra puding yang kita berikan itu pas, otomatis dia akan lebih cepat untuk beranjak ke proses pendewasaan. Trotol akan jatuhkan bulu lebih cepat dari sebagaimana biasanya. Normalnya jatuh bulu itu antara 5 sampai 9 bulan. Nah, kalau saya biasanya trotol yang saya pelihara itu rata-rata di usia 5 bulan sudah jatuh bulu dan ganti bulu yang baru. Nah, berikutnya yang penting di usia 4 bulan atau 5 bulan kita harus mulai mengajari trotol murai batu kita untuk masuk ke keramba untuk mandi, karena mengajarkan di usia dini itu sangat penting. Mandi yang bagus menurut saya itu membuat kita lebih mudah menyeting burungnya nanti ketika dewasa, karena ketika mandinya bagus dan bisa masuk keramba, otomatis gonta-ganti sarang sangkar pun akan lebih enak. Yang kedua, mengatur birahinya pun akan sangat mudah, karena dengan mandi yang nyaman kita tahu burung ini birahi atau oper birahi, ataupun burung ini oper emosi. Kita bisa mengatur
dengan baik mulai dari dini. Nah, bagaimana dengan pemasterannya? Tetap sama dengan waktu pemasteran di usia 0 sampai 2,5 bulan. Tetapi saya coba tambahkan dengan beberapa masteran yang tipe ngerol panjang, misalnya burung kenari ataupun burung yang tipe tembakan. Terus yang pasti full kerodong. Nah, kenapa sih harus full kerodong? Di sini pentingnya full kerodong. Kalau saya tidak mau waktu usia tersebut burung terlalu banyak interaksi dengan manusia. Karena burung yang terlalu banyak interaksi dengan manusia akibatnya akan jinak dengan sendirinya. Nah, saya tidak mau burung itu jinak. Caranya bagaimana? Kita full kerodong supaya sifat liarnya tetap ada. Dengan sifat liar yang ada, biasanya sifat fighternya pun juga akan lebih tinggi. Ini menurut pengalaman saya ya. Mungkin bagi beberapa teman kicau mania yang lainnya mungkin punya pengalamannya tersendiri. Ya, tapi menurut pengalaman saya pribadi, burung yang banyak full kerodong itu sifat fighternya akan tinggi dengan sendirinya. Nah, perawatan dari 0 sampai 5 bulan ini adalah usia di mana pentingnya cara kita merawat sedetail mungkin trotolan tersebut agar nanti hasilnya optimal. Oke, untuk 5 bulan ke atas itu adalah proses di mana burung berganti bulu ataupun mabung untuk menjadi pastol. Nah, untuk tahapan berikutnya kita akan jelaskan secara detail di video selanjutnya. Sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kelas burung kicau.